apa? Hari raya apa? Kelahiran siapa? Dengan sama? Yohanes. Kelahiran Yohanes ya, benar ya? Luis dan Rian, kelahiran Yohanes. Yohanes siapa? Yohanes Pembaptis. Oke, baik. Dalam seluruh hari raya penting di dalam gereja, mayoritas atau kebanyakan itu yang diperingati itu adalah hari kematian. Kenapa? Karena dalam tradisi gereja, kematian itu dianggap sebagai saat yang paling penting, karena pada saat itu mereka dilahirkan sebagai orang yang baru di surga. Tetapi ada pengecualian terhadap 3 perayaan dalam seluruh tahun liturgi gereja, yakni hanya ada 3 orang yang kelahirannya dirayakan. Siapa saja itu? Siapa saja yang hari ulang tahunnya dirayakan dalam gereja? Siapa yang pertama? Tuhan Yesus. Yang kedua tentu Yohanes kan hari ini. Yang ketiga siapa? Siapa? Umat yang lain? Siapa orang kudus yang telah dari ribuan orang kudus? Siapa yang kelahirannya dirayakan? Selain Yohanes dan Tuhan Yesus? Siapa? Bunda Maria. Itu artinya bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis ini bukan kelahiran biasa, tetapi kelahiran yang spesial karena dirayakan hampir perayaan setara hari raya dengan hari raya kelahiran Yesus maupun hari raya kelahiran Santa Perawan Maria. Itu artinya bahwa kelahiran Yohanes ini menjadi spesial. Yang jadi pertanyaannya bagi kita, apa yang membuat perayaan kelahiran Yohanes ini menjadi spesial? Brian dan Luis tahu? Yang lain tahu? Kenapa? Apa yang membuat kelahiran Yohanes menjadi spesial? Kelahiran Yohanes menjadi spesial dan dirayakan kenapa? Ya, gara-gara dia membaptis, gara-gara dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yang lebih, kata-kata itu mungkin bisa lebih tepat dikatakan kelahiran Yohanes menjadi spesial dalam gereja karena kelahirannya selalu dikaitkan dengan kelahiran Yesus. Yohanes yang masih di dalam perut bersorak kegembiraan ketika bertemu dengan Yesus. Yohanes adalah seseorang yang seperti disebutkan oleh Brian mempersiapkan kedatangan Yesus. Itu artinya apa? Itu artinya hidup Yohanes menjadi spesial ketika hidupnya dikaitkan, hidupnya didekatkan dengan hidup Yesus sendiri. Hidup setiap kita orang beriman juga akan menjadi spesial jika hidup kita didekatkan, diarahkan pada hidup Yesus sendiri. Saudara dan saudari yang terkasih, keterikatan atau adanya hubungan yang baik, hubungan yang dekat dengan Tuhan dapat membuat kita menjadi terang bagi banyak orang, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Tanpa mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan susah berkembang menuju kebaikan. Untuk kita mendengar kata-kata yang terkenal dari seorang filsuf Prancis, Niccolo Machiavelli, yang mengatakan bahwa Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Atau dikatakan secara lain oleh Santo Agustinus dalam konsepnya tentang concupiscencia atau kecenderungan manusia untuk selalu mengarah kepada kejahatan jika tidak diintervensi oleh Allah sendiri. Contoh yang paling mudah yang bisa kita lihat, kita dapat merujuk pada bayi, manusia murni yang belum banyak terpengaruh oleh berbagai macam hal. Bayi pada dasarnya sangat egois. Ketika mainannya diambil, ia pasti akan marah, pasti akan menangis. Ketika asinya dihentikan, ia pasti akan menangis, ia akan marah, dan seterusnya. Karena itulah sifat dasar manusia
yang selalu mengarah kepada kejahatan. Hanya dengan berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita dapat berkembang menjadi orang lebih baik, dapat menjadi cahaya yang menyinari kehidupan banyak orang di sekitar kita. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita belajar dari kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Bagi saya ada dua hal yang bisa kita refleksikan, yang bisa kita petik dari perayaan hari ini. Yang pertama, bahwa Tuhan berkuasa melakukan banyak mujizat di dalam hidup kita. Ia bisa menggunakan siapa saja, baik saya maupun Anda, untuk menunjukkan kemuliaannya. Zakaria dan Elizabeth yang telah putus asa dan berada di usia senja, tidak hanya menerima berkat Tuhan yang membungkam keomongan tetangga, tetapi dari mereka lahir seorang nabi besar yang menjadi terang bagi banyak orang. Hal yang kedua yang bisa kita renungkan adalah bahwa sejak kelahiran yang istimewa, Yohanes menjalani hidup secara istimewa pula. Ia menjalani hidup dengan suci, dengan bertapa di padang gurun. Makanannya hanyalah madu hutan, demikian kata bacaan lain di dalam Injil. Dan ketika tiba masanya, ia menyerukan pertobatan, dan pengajarannya menarik banyak simpati. Secara cepat Yohanes menjadi sangat terkenal, punya banyak pengikut, dan dipandang sebagai seorang nabi besar. Tetapi Yohanes tetap rendah hati. Ia tahu bahwa ia hanya memancarkan terang bagi sesama. Ia bukan terang itu sendiri. Kata-katanya yang sangat menandakan kerendahan hati ialah membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kata-kata ini menjadi bukti dari kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Semoga kita pun kiranya di dalam hidup selain mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi juga senantiasa merendahkan hati di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan, agar cahaya Tuhan, kebaikan Tuhan sungguh-sungguh nampak di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian.